Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin biwasilati ruhul amin fi hadzal zaman saykhina wa mursyidina Sultan Auliya fi hadzal zaman Sayyid Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaziyullah Mas'ud Al-Qutb As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghaziyullah Mas'ud Al-Qutb As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa asrarihi barakatihi fi daraini khususan ala hadirin hayyul dunya wal akhirah hayyul dunya wal akhirah hayyul jami'an Allah Bi karamatihi wa syafatihi al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Hadratal Muhtaram wa Mukarram Syekhina wa Mursyidina Sultan Auliya fi hadzal zaman Syekh Muhammad Abdul Mas'ud Al-Qutb As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Al-Mukarramin hadirin wal hadirat, zakirin wa zakirat, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menempuh hakikat keikhwanan. Terakhir doa khusus untuk pemangku manaqib semuanya. Umumnya untuk kita semuanya yang hadir, yang mendengar, yang mendengar dimanapun berada, dengan berkah karamah Guru Agung
bersabar. Yakin Allah memberikan anugerah Amin. panjang umur, sehat walafiat, bertambah soleh dan soleha. Allah permudah segala urusan, Allah ijabah segala hajat dan cita-cita. Allah jaga dari segala musibah. Amin. Diberikan anugerah berlimpah rezeki untuk bekal ibadah, bekal dakwah, bekal khidmah, istiqomah, mudah-mudahan ittiba kepada ahli siswa ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Iya kan. Syurat lagi. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang mulia yang saya hormati, alhamdulillah yang dihadirkan Allah tetap bertahan, tetap bertahan, tetap bertahan. Yang dipilih ya yang hadir hari ini. Makanya kemarin ketika Manakiban, Pak Ustaz menyampaikan datang ke Manakiban ini untuk menyatakan sujud syukur dengan langkah. Jadi berarti kesyukuran ya. Syukuran malaikah atas anugerah yang paling agung di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Kita mah bukan hanya sekedar ingin zikir, tetapi sudah dan sedang mengamalkan zikir. Kan keterangannya begitu, tidaklah Allah menurunkan suatu kenikmatan yang paling agung adalah ketika suatu hari seorang ingin zikir kepada Allah. Jadi ketika ada ingin, itu mendapat karunia teragung. Apalagi kita sedang terus berusaha mengamalkan la ilaha illallah. Insyaallah. Kemarin seperti itu. Kemudian saya menyampaikan, makanya saya buka ingin berusaha, makanya banyak ini tercecer karena ini setelah dibaca dulu semuanya, ketemulah satu rangkaian sehingga ketika disusun rangkaian ini menjadi satu pembahasan. Seperti halnya ini di halaman 84. Maka kalau saya buka sana sini kan udah repot juga, maka saya tulis di dalam lembaran-lembaran kertas. Di halaman 84 kitab ini, kalau buka kan udah repot, kalau saya simpan ditulis dulu. Ini untuk memastikan keberadaan halamannya benar apa tidak. Jangan sampai dikira hoak. Ya. Karena kita sedang dipegang, jadi sampai pada copot begini. Bulan
Sekarang bulan apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Halaman 74 bukan 84 ya, maaf. Bisa penyebutan kan? Halaman 74. Bukan dalam tes. Di halaman 74 ini sebelum membahas ke yang lain dulu, jadi saya ingin menguatkan betapa pentingnya memahami aturan main di dalam bertarekat. Karena bertarekat itu bukan ngaji biasa. Ini terkait dengan perjalanan rohani kita. Karena terkait dengan perjalanan rohani atau bahasanya perjalanan spiritual seorang manusia, maka tidak bisa asal-asal, apalagi seenak-enak sendiri, apalagi misal amal diracik-racik sendiri, tidak bisa. Mesti sesuai dengan arahan, petunjuk dan perintah dalam kaidah bertarekat. Sekarang begini. Di halaman 74 tepatnya dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris ke-9 ngitungnya dari bawah. Jadi pegang-pegang supaya bukti otentik. Karena dia ngomong ngaco itu ngomongnya gitu. Maka saya bawa kita sistem ngajinya supaya kalaupun ada yang ngomong ngaco terbantah, kan usah cuma baca gitu. Nah, kasihan mereka yang selalu mencari-cari kesalahan. Kasihan. Makanya untuk meminimalisir orang untuk mencari-cari kesalahan, ya saya bawa selalu sampai karawak ini kita bisa sampai pada sobek-sobek karena dibawa kemana-mana dibuka atau sampai keriting kita. Jadi ciri kitab sering baca itu keriting. Kalau kita bisa rapi itu mah Biasan itu museum. Kitab saya mah kalau pada sobek tuh. Kata masalah begini. Wa inna Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati rahimahullah ta'ala, ini Palestina mengutip kalam dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati. Wa dalilu wal mursyid ila matlub wa inna dalil wal mursyid wal muridu alladhi yablughu mablaghahu rizal musyaddan. Seterusnya saya tidak akan bahas tentang siapa itu mursyid, ya, tidak akan terlalu panjang nanti karena bahasan hari ini tidak ke sana, ya. Saya hanya menggarisbawahi perkataan Syekh Ahmad Ad-Dimyati yang oleh para sahabat dimasukkan wa dalilu wal mursyid ilal matlub wa indana dalil wal mursyid. Jadi dalil di dalam tarekat itu adalah mursyid. Jadi mursyid itu bagi murid dalam tarekat adalah dalil. Ilal matlub, al matlub wal matlubu huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dicari ini adalah Allah. Ulangi, dalil di dalam tarekat adalah guru mursyid. Dalil itu adalah al mursyidu ilal matlub, petunjuk untuk murid. Ya.
petunjuk kepada apa yang dicari. Jadi wa dalilu huwal mursidu ilal matlub. Dalil itu adalah petunjuk kepada apa yang dicari. Wa in ada dalil yang dimaksud kami, maksudnya ahli sisilah, yang dimaksud dalil di sini oleh ahli sisilah, oleh falsafah maksudnya adalah wal mursyid, adalah guru mursyid, wal matlub huwa Allah, dan yang dicari itu adalah Allah. Sampai sini dulu, Bu, Ibu, sampai sini dulu ada gambarannya, ada gambarannya. Jadi yang dimaksud dalil di dalam bertarekat itu adalah guru mursyid. Apa mursyid di sini? Menunjukkan kepada yang dicari. Apa yang masih dicari? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau pengen tahu, kenal Allah, maka rumusnya mesti punya guru mursyid. Sampai sini jelas ya. Jadi mursyid itu bagi kita adalah dalil. Oh, sudah beres tadi. Halo ke sini. Sudah. Supaya jelas dulu. Mursyid itu ketika di Cirebon saya ngomong, Abah Jagat menyampaikan bahwa tidaklah setiap wali itu mursyid, dan ketika seorang mursyid dia adalah pasti wali. Itu Abah Jagat. Saya tambahkan ketika khidmat ilmiah selanjutnya, guru mursyid itu bukan hanya sekedar sosok wali, tapi beliau adalah pencetak para wali. Apa menyampaikan mesin cetak. Jadi mursyid itu bukannya wali, tapi beliau adalah mesin cetak para wali. Para nabi sudah ditutup dan dikunci oleh kanjeng Nabi Muhammad, tapi pabrik pencetakan wali terus berjalan. Dan pasti setiap mursyid itu ada pelanjutnya, pasti. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada, ini kadang saya berpikir ini ngajinya bagaimana nih? Ya. Di sini ini bukti bahwa wali mursyid itu terus dicetak atau terus akan tetap ada, walaupun misalnya mursyidnya wafat, dan pasti ada penerusnya, karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadzal ummati ala rasid kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi wa Tabrani sanadu sahih. Jadi kalau mengatakan tidak ada setelah Abah Ano, artinya dia melawan Rasulullah, dia mendebat Rasulullah, yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yab'atsu li hadhil ummah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk umat ini rausikul limi'atin sanah, Raksi kulli mi'atin sanatin, memutus untuk umat ini setiap 100 tahun sekali
Siapa? Man. Satu wali Allah. Yujadidulaha dina yang memperbaharui urusan agama kalian. Yang meriwayatkannya 4 orang, bayangin. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi wal Tirmizi. 4 perawi. Jadi kalau mengatakan tidak ada selalu, berarti ini kurang jauh. Itu ya. Buka kitabnya. Ya. Kemudian dari hadis ini, ya sudah ya, jelas ya Pak ya, jelas. Kemudian saya sebenarnya kalau ngaji teks awal ini ya begini. Tadi bahwa mursyid itu pasti akan tetap ada. Karena setiap 100 tahun sekali Allah mengutus pembaharu umat, pembaharu urusan agama untuk umat ini. Maka di halaman ke-18 bangsa menyampaikan baris keempat dari atas 1, 2, 3, 4. Al-waliyu qattu layati bisyar'in jadidin wa innama yati bifahmin jadid. Bahwa para wali itu tidaklah membawa syariat baru. Pak Misbah? Misbah ya? Bagus namanya Misbah. Jadi wali mursyid itu tidak membawa syariat baru. Wa innama yati bifahmin jadi, tetapi dan sesungguhnya wali mursyid itu datang dengan membawa pemahaman baru. Pemahaman dalam apa? Bi kitabi wa sunnati alladzi lam yakun ya'rifu li ahadin qablahu. Membawa pemahaman baru tentang kitab dan sunnah, tentang Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pemahaman ini ya, tidak lam yakun ya'rifu li ahadin qablahu, tidaklah dikenal, tidaklah diketahui oleh seorang pun sebelumnya pemahaman ini. Maka Bapak Ibu bisa merasakan ya, sebelum kita ketemu pangersa baos dengan sesudah kan beda sekali ya. Banyak sekali pencerahan-pencerahan yang terbarukan dalam memahami agama. Betul apa betul? Saya rasakan begitu. Saya dulu ngaji tentang dalil-dalil bertasawuf, tentang dalil-dalil yang terkait dengan amaliyah kesucian jiwa atau amaliyah tazkiyatun nufus. Tetapi dalam hal pengamalannya tadi suka-suka. Walaupun ngaji kitabnya, kitab tasawuf dikaji, tapi kalau tidak punya guru mursyid, seorang tarbiyatul ruh, seorang pendidik, seorang murabbi, kita kesulitan Pak, bagaimana caranya. Dan ini persis yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Kata Syekh Wahab,
saya sudah baca semua kitab-kitab sufi, tetapi pada akhirnya saya tetap ada dalam kegelapan. Saya tidak tahu mesti melangkah kemana untuk bisa sampai kepada Allah. Sehingga Syekh Abdul Wahab Asy'arani saja pada akhirnya berjuang mencari guru mursyid. Makanya Syekh Abu Abbas Al-Mursi itulah guru mursyidnya. Selevel Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang ulama yang sangat waro, pengetahuannya mendalam, kitab-kitab tasawuf habis dibaca semuanya. Tetap pada akhirnya ya, endingnya mesti punya guru mursyid. Sehingga Syekh Haddad Al-Hadrami mengatakan tidak wajadta mursyid tasil. Simpel. Masyaallah. Aduh, saya bahagia. Terima kasih Imam Haddad. Seperti itu. Beliau hanya senyum-senyum saja kalau mendengar. Terima kasih Imam Haddad. Karena Imam Haddad Al-Hadrami musannif kitab Suluk Murid, Risalatul Sulukil Murid. Nah, saya punya kitab di rumah. Beliau yang berani berkata, "Idza wajadta mursyid tasil ilallah." Barang siapa yang sudah ketemu guru mursyid, tasil ilallah, sampai ibadahnya kepada Allah. Cuman tadi ada syaratnya, mesti nurut. Karena guru mursyid itu dari tidak bisa sudah ketemu guru mursyid misalnya suka-suka, nggak bisa, tetap mesti nurut supaya kita ada di dalam genggaman tangan beliau. Nah, tadi mursyid itu tidak membawa syariat baru, tetapi membawa pemahaman baru. Masih di halaman 18, Pangersa mengatakan begini. Ini hadisnya memang bagus, saya dibaca saja ya. Nihayatul Auliya Bidayatul Anbiya. Ini perlu diketahui. Nihayatul Auliya Bidayatul Anbiya. Puncaknya makom wali merupakan mula pertama pada makom nabi. Jadi wali mapantungtungna sudah puncaknya seperti Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu Bapak adalah Sultan Auliya fi kulli zaman. Di atas Syekh Abdul Qadir siapa? Wali maksum. Ingat, ada berapa wali maksum? 4. Siapa mereka? Sahabat utama Rasulullah SAW. Ada Sayyidina Ma'sum, ada Wali Ma'sum. Kalau Sayyidina Ma'sum, Sayyid tuan, Ma'sum yang menjaga, yang memelihara para murid. Kalau dikatakan Sayyidina Ma'sum, itu nisbat menunjukkan kepada Sultan Auliya fi hadzal zaman. Kalau Wali Ma'sum menunjuk kepada sahabat yang utama. 1 Abu Bakar Siddiq, 1 Umar bin Khattab, 1 Utsman bin Affan, 1 Sayyidina Ali. Saya tidak mengatakan 1, 2, 3, 4, tidak. Karena 4 orang ini nomor 1 semuanya. Cuma di antara makom kewalian yang kalau
ini lagi, ditimbang-timbang lagi, sabda Rasulullah SAW mengatakan, hei Ali, kalaulah pintu kenabian tidak ditutup, maka setelah aku pasti kamu. Menunjuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau derajatnya semuanya wali utama. Maka puncaknya kewalian itu merupakan awal mula kenabian. Nah, ini sebenarnya sudah tidak umum ini Pak sebenarnya. Nah, catatkan di sini sudah ya. An Abi Sa'id bin Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila man awliya Allah. Jadi bertanya salah satu sahih Rasul, saya agak mampet hidungnya misalnya. Salah satu sahih Rasul di sini Sa'id bin Jabir bertanya kepada Rasulullah, su'ila man awliya Allah. Pertanyaan. Jadi bertanya kepada Rasulullah, siapa itu wali-wali Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, humul ladzi, di sini, humul ladzina yadhkuruna Allah bi ru'yatihi. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang dapat berzikir kepada Allah ketika kamu melihatnya. Kemarin dijelaskan Pak sama Pak Zahab. Saya makan di panggung Pak. Jadi kalau Abang mengatakan berusaha menangkap isi-isi khidmat ilmiah, kalam-kalam suci beliau. Ini saya juga tidak paham kalau tidak beliau yang menjelaskan. Ini yang dimaksud dengan pemahaman baru. Kan hadisnya jelas, tapi belum tentu paham. Kata Rasulullah menjawab pertanyaan Sa'id bin Jabir, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang menjadikan orang dapat berzikir kepada Allah ketika melihatnya. Kata para sahabat, ya, alladzina yadhkuruna tersebut maksudnya mah ketika ketemu ditalkin, dengan ditalkin kamu bisa berzikir gitu. Ya. Ini kalau tidak ada yang menjelaskan tidak bisa. Jadi satu hadis ini kalimatnya sama. Kemudian Paulus menambahkan lagi, qala sallallahu alaihi wasallam, hiyarukum man dzakarakum billah ru'yatihi wa zadakum fi ilmikum mantikuhu wa raghabakum fi akhirati a'malahu. Kata Rasulullah, kata para sahabat kemarin disampaikan di sini. Ya. Khiyarukum man dzakarakum billah ru'yatahu. Manusia pilihan di antara kamu adalah orang yang bisa membuatmu berzikir kepada Allah jika kamu melihatnya. Jadi ini menegaskan hadis yang pertama tadi. Kata para sahabat, maksudnya man dzakarakum billah teh ditalkin. Kita ketemu wali saya ditalkin. Setelah talkin hirup gak? Hatinya dikir. Bu, hirup ke hatena. Hirup ke hatena setelah ditalkin. Ini. Maka saya katakan, kalau tidak ketemu guru mursyid, walaupun hadisnya dibaca, mual paham. Jujur, saya juga kalau tidak ketemu para sahabat terpaham, walaupun hadisnya dibaca. Maka di sini kembali
pentingnya sohbah dengan guru murid. Cukup hanya baca cukup. Maka pantas kalau tidak mau sohbah bisa balik lagi. Ya. Penting sohbah. Ya. Kemudian wazadakum fil ilmikum mantikuhu. Ya, bertambah ilmumu dengan kata-kata beliau, kata-katanya. Benar apa benar? Siapa merasa Pak? Seperti kemarin kata para sahabat, talqin itu mengantarkan roh manusia kepada Allah, bukan mengantarkan mayitnya ke kuburan. Itu nambah ilmu kita dengan kata-kata beliau. Benar. Kan kita tahu selama ini talqin kecing ngobok dari kuburan ya. Laras kemana? Nah, goblok selama ini sebelum ketemu guru murid, setelah ketemu guru murid, talqin jongkok di atas kuburan, eta mah talqin mudah-mudahan. Ya, eta mah talqin mudah-mudahan, suka-suka. Makanya kita mah kalau sudah ditalqin tidak usah ditalqin lagi, dijongkok dalam kuburan terus. Saya seperti itu. Ketika almarhum ibu saya, ibu mertua, kan dimakamkan di Salahika. Di kampung kan masih tertib seperti itu. Usah ditalqin. Saya ngomong tidak usah ditalqin. Ibu saya sudah ditalqin oleh guru mursyid ketika hidupnya. Kumaha tuh kudu kekohen mari maksa. Beneran lamun ciuwa mah beneran amplop nambah. Tuh kudu saya bilang sudah talqin. Bukti ya bahwa royatahu wazadakum fil ilmikum mantikuhu, bertambahlah ilmu kita dengan kata-kata beliau. Betul apa betul? Waraqabakum fi akhirati amal, dan membuatmu terpesona mencintai keakhiratan. Lamun ninggal pangan sahabat teh pan jadi orang teh motivasi teh beda energinya. Ketika ketemu para sahabat masuk amat tuh misal yang oke urusan daerah teh laras teh tahajud yang sememblek Pak, ketemu guru masuk amat tuh tadi nama teh kau angkal karena sajadah langsung dia tambah waju. Tapi ketemu para sahabat mah cari jenggoy kuat tuh lumayan tuh. Makanya apa penting Pak sahabat ya, itu untuk mencerap energi gitu ya. Nah, sampai sini dulu jelas apa ya? Balik ganti halaman. Nah, gini. Nah, bentar. Ini karena ketemu alhamdulillah. Nah, begini Pak. Tadi saya katakan ya, sohbah itu sangat penting. Lancang jam berapa ini? Itu benar nggak jamnya? Benar nggak? Harus itu Pak. Harus. Oh ya. Takutnya jamnya telat saya ngomong kayak baru. Begini Pak. Nih kata pengarsa begini. Di halaman 10. Jadi ngaji makanya saya suka
wak suka ditulis ya Pak untuk mempermudah saya, maksudnya sumbernya kitab Falsafah. Saya merasakan agak repot juga kalau Pak kesini buka suka ditulis lembar simpan, jadi tinggal dibaca. Ini namanya mukhtasar. Mukhtasar itu intisari. Jadi dari halaman ini disambung. Jadi namanya bab pembahasan bab taroki, bab perjalanan naik menuju Allah. Maka tidak bisa kalau tidak pakai guru mursyid. Maka guru mursyid itu apa? Guru mursyid itu siapa? Nanti kan nyambung. Nah, kalau kesini tadi saya katakan karena mursyid itu dalil, ya Pak ya, tadi ya, mursyid itu dalil, maka tidak bisa kita saenak-enak dhewe, ra iso Pak. Ora ra iso. Manakiban misalnya. Oh, saya juga murid Abbas. Kita dari manakiban. Tapi manakiban prakteknya beda dengan praktek yang dipraktekkan oleh pengusaha Abbas. Itu gimana manakibannya? Gak akan sampai Pak. Mohon maaf. Gak akan sampai. Karena dia sudah namanya apa ya? Nah tadi bikin bendera baru dengan hal itu tidak sesuai petunjuk pengusaha. Selama murid itu mengikuti petunjuk, dia sampai. Tapi ketika dia bahasanya agak ekstrim deh, tapi nggak enak, nggak apa-apa ya. Namanya mukhalafah. Mukhalafahnya berbeda. Maksudnya bahasa kiranya menentang. Berbeda itu dia menentang. Mukhalafah itu. Ada mukhalafah yang lebih parah lagi adalah bukan ini apa? Mufaraqah. Itu lebih parah lagi. Mufaraqah memisahkan diri. Seolah-olah dia bisa. Wah, saya juga lukis mah bisa. Saya jamaah banyak misalnya. Diracik amalan teh misalnya. Diracik. Bu, diracik. Diracik sendiri karena merasa saya ahli ilmu, jamaahnya banyak. Ngapain ikut Abbas? Saya juga bisa. Urusan begini mah. Misalnya kata pengusaha Abah kan manakiban itu setelah Quran baca sholawat toriko. Atau menaun ganti malah lihat lain. Makin naon ganti sholawat Nurul Anwar. Sholawatnya benar Pak, tapi dia sudah berbeda dengan petunjuk guru dia akan sampai Pak. Nah ini halaman ke-10. Waduh, halaman ke-10 Pak. Saya senang bacanya Pak itu. Kata para sahabat, "Fadzikru wahdahu bila rabitatin wa bila fana'in fi syaihi laisa musilan." Maka dikir seseorang bila rabitatin wa bila fana'in fi syaihi laisa musilan. Dikir seorang tapi tidak rabitoh dan tidak panah kepada syekh, maka tidak menyampaikan ketujuan. Saya sering menyampaikan Pak, kalimat fadzikru ini bukan hanya sebatas dikir lafadznya saja, tetapi saya punya pemahaman. Maaf ya saya ini gak apa-apa, berbeda dengan Bapak Ibu gak apa-apa, silakan. Tapi saya berusaha untuk menyelami kalimat bangsa Abah. Saya pikir Abah menggunakan diksi kalimat dikir bukan sebatas menunjukkan dikir harian. La ilaha. Bukan hanya itu, tetapi lebih jauh lagi. Ya.
seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan itu semuanya mesti robitoh dan mesti panah. Dari mana kok Luqman berani berkata begitu? Kitab Miftahus Sudur. Nah, ketemu sekarang. Ini kata bangsa Ba'anu. Pasal kelima, nanti kalau punya kitabnya dibuka ya. Di pasal kelima. Yang terjemah, saya terjemah. Karena setiap cetakan kan beda-beda halaman. Jadi saya tidak berani mengatakan halaman sekian, tidak. Kalau Bapak Ibu punya kitab Miftahus Sudur yang versi cetakan yang warna kuning itu, nah itu beda-beda halaman. Dengan yang warna biru beda-beda halaman. Maka saya pasal kelima saja. Begini kata Ba'alum, li'anna maqsudan min dzikri dawam hudurul qalbi ma Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan dzikir, makna khusus dzikir adalah senantiasa hadirnya hati ingat kepada Allah. Jadi dzikir makna khusus Pak lengkapnya Maman Abu Rahman. Maman siapa? Suparman. Maman Suparman. Oh. Maman Suparman sepusi kuring senior emang. Maksud dzikir secara khusus mah dawam huduril qalbi ma Allah Ta'ala. Dawam nahate hadir eling ka Allah. Ta eta teh mana dzikir. Lamun sakadar lesana dzikir tapi hatena teu hadir, kalau menurut pemahaman ulama ahli sufi itu mah bukan dzikir tapi melafalkan dzikir. Maksud dari dzikir mah tadi dawam huduril qalbi ma'allah Ta'ala. Tapi kesannya luar biasa Abah Anom. Makna dzikir secara khusus dibahas, makna dzikir secara umum dibahas. Nah, kata Abah Anom, Fatadiyahu sholawati dzikrun, wa zakati dzikrun, wa siyami dzikrun, wa haji dzikrun, wa tafaquhu fid din bi qadari dhurriyun aw aktsara dzikrun. Dan seterusnya termasuk lamun dikayukeun mah wal manaqibu dzikrun. Ya, wal manaqibu dzikrun, wal khatam dzikrun. Lamun dibahas karena kalimatnya ila akhir dan seterusnya. Kata Abah Anom melaksanakan sholat eta ge dzikir. Ya, zakat dzikir, haji dzikir, ngaji dzikir. Saukuran ngaji nu wajib atau napi lebih itu dzikir. Kalau saya tarik ke sini manaqib dzikir. Nah, jadi semua yang saya sebutkan masuk ke dalam kalimat atau disimpul dalam kalimat fadzikru wahdahu. Sampai sini dulu. Jelas. Ini kalimat falsafah. Fadzikru wahdahu bila rabitatin wa bila fanai bi syai'in laisa musila. Dzikir saja. Dzikir seseorang, dzikir, tapi tidak robito dan tidak fana kepada syekh, tidak menyampaikan ketujuan. Artinya tidak sampai kemana-mana. Saya buka kalimat fadzikru itu dengan kitab Miftahus Sudur. Jadi ternyata kata Abah Anom, sholat ge dzikir, haji ge dzikir, ngaji dzikir. Kalau ditarik ke sini mana kibo ge dzikir. Maka ujungnya kata bangsa Abah Anom, fal ibadatu tatana'u madkhulu fiha wahidun subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqa Allah min ibadati wa ta'ati illa li dzikri.
Ibadah itu banyak macam ragamnya. Tadi disebut tadi ciri-cirinya. Banyak macam ragamnya. Wa madhkuru fiha wahidun, tetapi yang diingat di dalam ibadah yang banyak macam hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syara'a Allah li ibadati illa li dzikrihi, dan tidaklah Allah mensyariatkan, tidaklah Allah memerintahkan kepada ibadah dan ketaatan kecuali untuk dzikir kepadanya. Maka saya tarik lagi ke dalam peduli zuhur. Manakiban oge termasuk dzikir. Tapi lamun manakibanana beda dengan yang dicontohkan oleh pangsa guru musik, artinya dia tidak robito, dia tidak panah kepada guru. Contohnya tidak kumaha. Kan kalau pangsa abah, kalau manakiban pagi, khotamannya duluan, betul ya? Khotaman dulu. Kalau manakibannya lohor, khotamannya sebelum duhur. Manakibannya asar, wird khatamnya setelah asar. Kalau manakibannya malam, ada seperti begini. Tidak ada yang dirubah, tidak ada perbedaan dengan guru. Maka ketika semua praktek-praktek manakiban, praktek-praktek sholat, praktek-praktek dzikir khataman dan semuanya sesuai petunjuk dan arahan guru, berarti murid itu sedang robit, sedang Tapi kalau dia merubah amaliyah, misalnya sholawat tina khotaman teh ditambahan dengan apapun, walaupun sholawatnya benar, tapi tidak ada petunjuk, tidak ada, maka dia namanya mukhalafah. Dia berbeda. Apalagi kalau dia berani mengatakan orang mah geus kudu ngamalkeun eta, ieu we urang mah. Lah hati-hati. Berarti dia sudah mufaroq memisahkan diri. Karena dia sudah berani mengatakan ini saja yang penting buat kita, maka ini tidak penting. Hati-hati. Ini sensitif ini. Kenapa saya membahas ini? Karena kalau kita tidak robitoh, kalau kita tidak fana, cek bahasa Sunda mah capek gawe, kita pakai. Engke teh dikir anggar, dikir jalan, segala jalan, tapi teu aya paroba. Kalau dalam hidupnya tidak ada perubahan akhlakna anggar baik itu, nu koret-koret, ya nu kedul-kedul, nu goreng hate, mana gimana makanya yang jalan. Mungkin ketika dia mengamalkan amalannya tidak lebih dengaitkan diri kan guru. Lebih itu bukan ingat, bukan membayangkan, bukan hanya itu. Jangan tidak menyalahkan pendapat orang lain, tidak. Kata Paulus kemari ketika sampai sebelum maghrib dibahas juga. Cuk ieu teh Paulus baca kata. Cuk ieu mah sampai itu teh kudu ngabayang guru. Cuk ieu lain ukur ingat nurut kana petunjuk eta teh robitoh. Cek abah sor abah be sor abah ulah teu dilaksanakeun robitoh eta. Nurut. Disimpulkan robitoh teh nurut karena petunjuk nu jadi guru, ngalaksanakeun naon perkara nu dicintana, nu dilaksanakeunna kabiasaanna, oge nepihan naon anu dilarangna. Eta robitoh. Hai ingat guru, ingat wajah lain. Kamari Bu Haji Ani sebelum maghrib saya duduk dulu.
Calik kabar teh. Tadi mereka keluar juga teh. Datang jam 5:04 lah, jam 17:15 ke Makros. Salam. Sudah ada Abah Jagat, Profesor Supardi. Di sini Haji Hari Karawang Barat. Saya salaman berdua sama Haji Rosyidi. Tadi mereka keluar. Dia kata Allah, kali duduk atau alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah. Ketika duduk di depan Abah, saya selalu siapa dia, jempul pen, mereka habis pohon tuh seperti. Karena kalau pakai HP, kayaknya kurang etis, kurang elok, takutnya nulis maka tak ucap konsep gitu, ilmu buku gitu, hasilnya cari ke depan guru gitu. Nah, jelas ya? Temenan ayat berbeda jeung guru praktek-praktek namanya. Karena kalau kita berbeda dulu disebutnya mukhalafah, berarti dia sedang putus robitonya dengan guru. Maka sholat kita niat nama papan besar. Bahkan kata masyarakat, siapapun yang berdiri di depan, lamun geus ditalkin eta salat tembus nama kepada masyarakat. Yang di depan dari masyarakat. Sampai seperti itu. Itu pentingnya kita. Ya, makanya jangan dirubah-rubahnya. Pak, saya pernah begitu, enggak apa-apa. Tidak ada orang yang langsung benar. Salah itu supaya tahu benar. Cuman kalau salah jangan terus salah. Lu tau betah dina salah. Lu salah terus terus diomekeun. Teuleun. Ya, omekeun, perbaiki. Cuman kan suka banyak dalil ujung-ujungnya wah bawa ka Jumar mana ya lain kitu bro. Pertarekat mah samina watona. Ya, tadi memang kajebar mania ulah tetah dina salah. Mun rumah salah tong sok ngadalil ngaku we. Oh, tapi lupa. Sakit tuh stres. Geus masalah ngadalil ka dieu. Lu repot ngajak batur deui geus masalah. Itu yang repot. Dalam kaidah bertarekat musami nawatona sudah tidak ada lagi. Nah, mau dibaca lagi yang ini. Aduh menarik pisan. Loh, banyak tinggal kan masuk banyak tinggal kalau banyak di materinya. Ya, kasih targetnya robot kepada guru, anak kepada guru. Guru musik itu bukan hanya wali, tapi beliau di samping wali pencetak atau mesin cetak para wali. Tadi ya, tidak membawa pemahaman baru, tapi tidak membawa syariat baru, tapi beliau membawa pemahaman baru tentang kitab, tentang Al-Quran, tentang Sunnah, yang mana pemahaman ini tidak diketahui sebelum-sebelumnya. Kiranya cukup ya Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Stressing sebagai closing statement, nitip siapapun Anda, tanpa kecuali semua murid, ya, jangan ada perbedaan dengan guru. Ya, tong berbeda. Ceburu A, ceburu B, itu. Nara selamat. Nara bahagia. Ya, tadi ketika kita berbeda apalagi memisahkan diri dengan guru, silakan itu musibah gede bisa guru. Ya, karena kalau pisah dengan guru berarti kembali ke hukum umum. Kalau dia kembali ke hukum umum, akhirnya dia sama dengan tidak punya guru. Tidak punya guru, tidak ada yang bertanggung jawab. Nah untuk mendingan kayak kieu we urang bodoh-bodoh ge nurut. Ya, bodoh-bodoh ge nurut. Saya ingat ketika pendidikan tahun 2013, Abah Anom teh ngomong kata Aus, teh apa Aus? Sok bawaan ka dieu mun barodo we. Gitu. Ya kata Abah Anom bawa ka dieu mun barodo we.
Da geuning bukti namun datang ka Bandung teh tara kiai. Bodoh di dinya teh lainan urang teu bisa maca, teu bisa lain. Bodoh hate ka Allah. Walaupun ilmunya loba, ilmunya banyak tapi bodoh hate ka Allah. Jeung urang memang bodoh. Urang memang bodoh. Ditanya ilmu ieu teu nyaho. Ditanya ilmu ieu teu nyaho. Ari Abah Aus mah dongkap datang kepada Abah Anom, ilmunya sudah tinggi, sudah luas, tapi menolkan diri beliau. Ari urang mah memang nol, memang bodoh urang mah. Ya, sok kata Abah Anom, bawang bodoh we. Kenapa? Orang bodoh mah nurut biasa. Ilmu ilmuwan, ilmu ngadalil bahwa salah, kudu kieu. Jangan ya. Tapi tadi tidak ada manusia yang langsung benar, yang langsung benar mah hanya kanjeng Nabi Muhammad. Salah itu untuk tahu benar. Nah gimana salah ulah cicing dinasa kudu buru-buru ome ulah kada sudah, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallam.